7 Pemikiran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tarekat Qadiriyahnya. Syekh Abdul Qadir tidak hanya dikenal sebagai maestro dalam bidang ilmu tasawuf. Seperti disampaikan cendekiawan Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani, alim tersebut juga menguasai 13 bidang ilmu sains. Menurut cucu ke-25 dari ulama abad ke-12 itu, beberapa kajian yang digeluti sang mujadid ialah astronomi dan medis atau kedokteran. Penamaan jalan sufistiknya, yakni tarekat Qadiriyah, cenderung mengemuka beberapa tahun sesudah wafatnya. Sebagai catatan, Syekh Abdul Qadir berpulang ke rahmatullah pada malam Sabtu, tanggal 8 Rabiul Akhir 561 Hijriyah. Jenazahnya dimakamkan pada malam itu juga di madrasahnya, Babul Azai, sekitaran Baghdad. Lautan manusia mengiringi prosesi pemakaman. Pokok ajaran tarekat itu adalah pertama, akidah yang benar. Pada masa hidupnya, Syekh Abdul Qadir selalu mewanti-wanti pentingnya berakidah seperti generasi salaf. Di samping itu, akidah yang dijalankannya ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Caranya dengan berusaha sungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Dengan begitu, seseorang akan mendapatkan petunjuk dalam menapaki jalan tarik yang menyampaikan kehadirat Allah. Kedua, dalam ajaran tarekat Qadiriyah, seorang murid atau salik dituntut untuk mempunyai sikap muqtadi. Maknanya, mengikuti dengan berbagai sifat utama. Pada praktiknya, mereka gemar membersihkan hati dan pikiran. Dengan begitu, tangan dan kaki akan ringan dalam berbuat kebajikan dan menolak kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, aspek sosial juga ditekankan. Para salik mesti menjaga kehormatan para mursyid, bergaul baik dengan sesama ikhwan, serta memberikan nasihat kepada sesama mukmin. Menjauhi permusuhan serta senang memberikan pertolongan, baik dalam masalah agama maupun dunia. Itulah cerminan pribadinya. Keempat, setelah ajaran dasar tersebut dihayati dan diamalkan, para murid dapat menjalani berbagai tahapan makam kerohanian. Inilah yang diistilahkan sebagai riyadah latihan, dan mujahadah kesungguhan, dalam membiasakan jiwa dan raga untuk taat kepada Allah. Untuk tahap awal, mereka akan pertama-tama berbincang dengan guru. Lantas, Syekh akan menyampaikan wejangan, pembayatan, serta pembacaan doa-doa. Untuk tahap selanjutnya, tiap murid berkomitmen untuk menempuh jalan ilahi dengan didampingi oleh Syekh. Fase ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa menghabiskan durasi bertahun-tahun lamanya. Dalam tahapan ini, murid diberi ilmu hakikat oleh gurunya. Oleh sebab itu, seorang salik harus yakin atas perjuangannya dan tetap bersemangat untuk melawan hawa nafsu dan melatih dirinya. Kelima, Syekh Abdul Qadir tidak mengajarkan para pengikutnya untuk meninggalkan atau mengabaikan dunia, seperti para rahib. Yang dimaksudkannya ialah mengutamakan akhirat daripada dunia. Ia menasihati, dunia boleh saja di tanganmu atau berada di dalam sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Namun, jangan meletakkan dunia di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. Karena hal itu tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Keenam, dalam tarekat Qadiriyah, zikir merupakan amalan yang sering kali dilakukan. Kalimat utamanya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut mursyid aliran sufistik ini, berzikir sebaiknya dilakukan dalam posisi duduk dengan menghadap kiblat sembari menutup mata. Dengan begitu, kalimat persaksian itu akan menimbulkan rasa lebih dalam sehingga dalam batin timbul rasa cinta kepada Allah. Zikir kalimat tauhid ini biasanya dilantunkan dengan suara keras.
Kebiasaan atau amalan berzikir ini harus selalu dilakukan oleh seorang murid setiap habis sholat fardu 5 waktu dengan jumlah yang telah ditentukan. Semakin banyak maka kian baik. Selain itu, murid juga dianjurkan membaca istighfar 3 kali atau lebih, lalu bersalawat. Dalam mengucapkan lafaz la pada kalimat la ilaha illallah, seorang salik mesti berkonsentrasi dengan cara menarik napas yang dalam. Saat lanjut membaca ilaha, arahkan nafas dari arah kanan. Berikutnya, tatkala membaca illallah, fokuskan nafas dan pikiran ke arah kiri dada, yakni jantung. Dengan begitu, ia akan menghayati dan merenungi arti yang sedalam-dalamnya, bahwa hanya Allah lah tempat manusia kembali. Ketujuh, setelah seorang pelaku tasawuf telah bisa melaksanakan amalan zikir, baik dengan hati, pikiran, maupun lisannya, hingga hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang tiada terputus, selanjutnya amalan zikir tersebut harus diikuti dengan amal saleh keseluruhan anggota tubuh yang disebut dengan wirid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 12. Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz. Tarekat Qadiriyah memperoleh pengikut yang besar di Irak, India, Afghanistan, dan Asia Tenggara. Sebelum meluas ke pelbagai wilayah itu, jalan salik tersebut bersentuhan dengan tarekat Naqsyabandiyah. Nama itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Muhammad Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari Naqsyabandi 717–791 Hijriyah. Tarekat Naqsyabandiyah berasal dari Asia Tengah. Perpaduan antara tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah dilakukan oleh seorang alim asal Kalimantan Barat, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambasi. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, pada akhirnya, menjadi dominan di seluruh tanah air.